Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai bahaya narkoba dan dampaknya. Apakah narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nama lainnya adalah nafza, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Sedangkan bahan adiktif adalah zat atau obat, bukan narkotika atau psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja daripada otak manusia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba. Alasannya berbeda-beda, namun pada umumnya merupakan interaksi beberapa faktor resiko yang mendukung, yaitu ada faktor daripada individu dan faktor daripada lingkungan. Itulah yang melatar belakangi seseorang menggunakan narkoba. Yang pertama, faktor dari individu, yaitu kurang percaya diri, kurang tekun, dan cepat merasa bosan atau jenuh, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba, mengalami depresi atau cemas, atau memiliki persepsi hidup yang tidak realistis. Mereka percaya bahwa narkoba dapat mengatasi semua persoalan atau memperoleh kenikmatan atau menghilangkan kecemasan, gelisah, takut, dan sebagainya. Yang kedua, faktor
lingkungan, yaitu perubahan dalam struktur sosial, besarnya pengaruh teman, besarnya pengaruh migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, merupakan penyebab bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota besar seperti Jakarta, Jawa, kurangnya pendidikan dan keterampilan atau skill, dan kurangnya penghayatan kehidupan beragama dalam keluarga maupun pribadi. Jenis-jenis narkoba dan dampaknya. Yang pertama, jenis opium atau candu merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Morfin merupakan zat aktif narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan cara kimia. Umumnya, candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, otot, atau pembuluh darah atau intravena. Heroin atau putau merupakan golongan narkotika semi-sintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan, sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih, sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Street heroin sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat, rushing sensation, lebih kurang 30-60 detik. Diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati, euforia, ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Kokain mempunyai 2 bentuk, yakni bentuk asam atau kokain hidroklorida dan bentuk basa atau free base. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut dengan Coca, Rocky, Happy Dust, Snow, Charlie, Shrivet, salju, putih, disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut coco chip
Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Ganja atau kanabis berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrokannabinol, kannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. LSD atau lysergic acid atau acid trips termasuk sebagai golongan halusinogen membuat hayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar setengah perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30 sampai 60 menit kemudian dan berakhir setelah 8 sampai dengan 12 jam kemudian. Amfetamin. Amfetamin adalah dipseudoepinefrin yang pertama kali disintetis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung dekongestan berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin, yaitu MDMA, metildioksimetamfetamin, dikenal dengan jenis amfetamin, yaitu MDMA. Metildioksimetamfetamin dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantasi pills. Inek metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA, dapat mencapai 12 jam, dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaannya dalam bentuk pil diminum, dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium, foil, dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan aluminium, foil, dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus atau bong dalam bentuk kristal yang dilarutkan, dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah. Alkohol suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian, fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%. Tetapi dengan proses penyulingan, destilasi,
dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah, orang akan menjadi euforia. Namun, dengan penurunan orang tersebut menjadi depresi. Dikenal 3 golongan minuman beralkohol. Ada golongan kadar A, yaitu kadar etanolnya 1% sampai 5%, seperti bir. Golongan B, kadar etanol antara 20% sampai 30%, seperti minuman anggur atau wine. Dampak negatif narkoba. Yang pertama, dampak negatif terhadap fisik. Kerusakan organ dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Gejala putus obat sebut dengan kakao. Tertular penyakit berbahaya seperti hepatitis, HIV. Yang kedua, dampak negatif terhadap psikis. Adanya rasa cemas, takut, halusinasi, agresif, mudah curiga, menutup diri, mudah tersinggung, acuh, dan lain-lain. Dampak negatif terhadap kehidupan sosial, membolos, berbohong, prestasi yang menurun, mencuri, merampok, mengganggu kestabilan kepekerjaan, dan lain-lain. Dampak ekonomi, narkoba adalah bahan mahal, uang terbuang percuma. Jika sudah kecanduan, biaya perawatan mahal, pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Orang yang sudah kecanduan narkoba, kinerjanya tidak akan bagus lagi, sehingga kemungkinan akan dipecat atau di PHK, sehingga akan menjadi pengangguran. Program pencegahan narkoba di sekolah. Drug education. Drug education adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Contoh, 1. Kampanye anti narkoba. Yang kedua, penelitian bahaya narkoba. Yang ketiga, kunjungan ke panti rehabilitasi. Drugs information. Drug information adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa yang tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri, dengan memberikan informasi tentang narkoba ini, akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba.
Tujuan dari program Drugs Information adalah memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah tersugesti untuk mencoba narkoba. Contoh, penyuluhan, adanya pemutaran film, testimoni, pemberian bahan bacaan tentang narkoba. Provision of alternative activity. Provision of alternative activity narkoba. Provision of alternative activity. Provision of alternative activities adalah aktivitas lain yang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa dari narkoba. Contoh, adanya kegiatan keagamaan, adanya kegiatan ekstrakurikuler, adanya kegiatan outbound, dan adanya kegiatan rekreasi. Berikutnya, intervention. Intervensi adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contoh, razia, pemeriksaan urin, adanya pengawasan, adanya alih tangan kasus kepada pihak yang berkompeten. Sampai di sini. Sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.